Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok tugas UTS Mata Kuliah Sistem Produksi akan menjelaskan mengenai supply chain manajemen pabrik minuman ringan atau Coca-Cola. Sebelum kami menjelaskan tentang supply chain manajemen pabrik minuman Coca-Cola, kami akan memperkenalkan masing-masing dari kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Dodi Irwansyah, yang kedua ada Aris Effendi, yang ketiga ada Muklis Adi Saputra, yang keempat ada Revangga. Sebelum kita menjelaskan tentang supply chain manajemen pabrik minuman Coca-Cola, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat minuman Coca-Cola. Sejarah singkat Coca-Cola. Rasa menyegarkan Coca-Cola pertama kali dikenalkan pada tanggal 8 Mei 1889 oleh John State Pemberton, seorang ahli farmasi dari Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Dialah yang pertama kali mencampurkan sirup karamel yang kemudian dikenal sebagai Coca-Cola. Franks M. Robinson, sahabat sekaligus akuntan John, menyarankan nama Coca-Cola karena berpendapat bahwa dua huruf C akan tampak menonjol untuk periklanan. Kemudian ia menciptakan nama dengan huruf miring mengalir seperti Spencer, dan lahirlah logo paling terkenal di dunia. Dr. Pemberton menjual ciptaannya dengan harga 5 sen per gelas di apoteknya dan mempromosikan produknya dengan membagi ribuan kupon yang dapat ditukar untuk mencicipi satu minuman Coca-Cola cuma-cuma. Pada tahun tersebut ia menghabiskan 46 US dollar untuk biaya periklanan. Pada tahun 1892, Pemberton menjual hak cipta Coca-Cola ke Asahi Central untuk kemudian mendirikan perusahaan Coca-Cola pada tahun 1892. Upaya mengiklankan merek Coca-Cola ini pada mulanya tidak mendorong penggunaan kata Coke. Bahkan konsumen dianjurkan untuk membeli Coca-Cola dengan kata-kata berikut: mintalah Coca-Cola sesuai namanya secara lengkap. Nama sebutan hanya akan mendorong pengganti produk dengan kata lain, tetapi konsumen tetap saja menghendaki Coke. Dan akhirnya pada tahun 1941 perusahaan mengikuti secara populer pasaran. Tahun itu juga nama dagang Coke memperoleh pengakuan periklanan dengan yang sama dengan Coca-Cola, dan pada tahun 1945 Coke resmi menjadi merek dagang pendaftar. Coca-Cola Amatil atau Coca-Cola Bottling Indonesia. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan salah satu produsen dan distributor minuman ringan termuda di Indonesia. Coca-Cola Bottling Indonesia memproduksi dan mendistribusi produk-produk berlisensi dari The Coca-Cola Company. Coca-Cola Bottling Indonesia merupakan nama dagang yang terdiri dari perusahaan patungan atau joint venture antara perusahaan-perusahaan lokal yang memiliki pengusaha-pengusaha independen dan Coca-Cola Amatil Limit yang merupakan salah satu produsen dan distributor terbesar pada produk-produk Coca-Cola di Indonesia.
Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan oleh salah satu dari anggota. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang divisi minuman ringan berkarbonasi. Minuman ringan adalah minuman yang tidak mengandung alkohol. Selanjutnya saya akan menjelaskan tahap produksi minuman Coca-Cola. Yang pertama, untuk menghasilkan Coca-Cola sangat sederhana, yaitu membuat sirup yang terdiri dari air dan gula. Airnya disaring dengan seksama karena bagi Coca-Cola bahan baku berkualitas tinggi sangat mutlak diperlukan. Yang kedua, untuk memastikan bahwa air yang digunakan untuk produk botol dan kaleng benar-benar bersih dan murni. Air tersebut disaring para teknisi pengawas maupun penguji air tersebut berkali-kali sebelum digunakan untuk membuat produk akhir. Yang ketiga, memeriksa dan penguji berlanjut. Perangkat canggih membuat para teknisi memeriksa segala segi proses maupun dari kondisi di setiap kemasan hingga kadar karbon dioksida, rasa dan kandungan sirup. Pada tahap ini, campuran di sirup diperiksa seperti kita meriksa secara teliti kayak gitu. Yang keempat, sirup kemudian ditambahkan dengan konsentrat Coca-Cola, sari rasa untuk Coca-Cola. Teknisi kemudian mencicipi, memeriksa dan mencatat campuran setiap batch sirup dan memastikan benar-benar bahan tersebut berkualitas jika dipasarkan. Terus yang kelima, rangkai botol dan gelas atau plastik maupun kaleng sekarang dalam jumlah sangat besar setiap untuk diisi dan diproduksi akhir. Botol-botol pun harus mulai memeriksa yang diamati. Pertama dicuci dan dibasahi, kemudian diperiksa secara elektronik. Yang keenam, botol-botol diletakkan di atas ban yang berjalan agar dapat terisi secara otomatis. Cara itu menjamin jumlah dan tiap botol akurat, dan penutupan botol secara otomatis menjamin kadar higienis yang sempurna pula. Yang terakhir yaitu botol-botol diberi label dan kode produksi dan dikemas dalam karton dan dimasukkan ke dalam keran. Selanjutnya, pusat penjualan siap untuk mengirim produk-produk tersebut ke seluruh pelosok ataupun ke seluruh suplemen. Di slide ini saya akan menjelaskan tentang identifikasi supplier pada pabrik minuman berkarbonasi yaitu Coca-Cola. Di sini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, penyediaan bahan dasar. A. Air. Bahan baku air dapat diperoleh dengan mudah oleh PT CCBI karena letak pabrik PT Coca-Cola yang selalu berada dekat dengan pegunungan, sehingga bahan baku ini mudah didapat dari sumur tanah yang dibor. B. Gula murni. Bahan dasar ini adalah pembuatan sirup, gula, dan konsentrat. Gula sebagai pemberi rasa manis dan konsentrat sebagai penemu rasa minuman. C. Konsentrat. Proses pembuatan konsentrat dilakukan di Coca-Cola Indonesia Cilangkap, dan bahan baku ini dibuat di Atlanta dan disimpan dalam gudang dengan suhu rendah kurang 5 derajat Celcius. Bahan kedua yaitu bahan penolong. A. Kaporit.
Kaporit ini digunakan dalam proses pengolahan air untuk membunuh bakteri dan membilas botol. B. Asam sulfat. Bahan ini digunakan untuk membebaskan dan menghilangkan gas-gas yang terlarut dalam air. C. Filter aid. Berfungsi untuk melapisi filter papers waktu proses penyaringan simple sirup dan filter press. D. Karbon aktif. Digunakan pada pembuatan sirup untuk menjernihkan larutan gula dan menghilangkan bau-bau asing. E. Kerikil. Kerikil ini berfungsi sebagai media penyaring pada sun filter di proses pengolahan air agar dapat menyaring benda-benda asing yang larut dalam air olahan. F. Caustic soda. Dipakai pada proses pencucian botol pada botol washer sebagai deterjen. G. Bahan kimia lainnya seperti polyaluminium klorin, kapur, Cl2, dan KMN04. Yang terakhir yaitu bahan tambahan. A. Botol. Botol adalah bahan pengemas minuman ringan yang dihasilkan oleh PT Coca-Cola botol Indonesia yang siap dipasarkan. B. Penutup botol. Digunakan untuk menutup botol minuman ringan. C. Peti plastik. Peti plastik ini berfungsi sebagai tempat penyusun botol-botol dengan kapasitas 24 botol per crate. Crate yang dipakai adalah full depth. Crate ini dipakai untuk produk Coca-Cola, Sprite, Fanta, dan Fresti dengan rata-rata kurang lebih dari 1,8 sampai 1,9 kg per buah. Yang terakhir yaitu D. Karton. Karton ini digunakan sebagai tempat pengepakan minuman yang dikemas dalam botol plastik. Supplier merupakan orang atau perusahaan yang menjual bahan baku yang akan diolah oleh perusahaan lain menjadi produk siap jual. Perusahaan Coca-Cola membeli bahan baku yang terdiri dari gula standar industri, air yang dimurnikan, soda berkarbonan, dan formula konsentrat dari supplier. Pada proses manufaktur konsentrat, yaitu proses penggabungan antara air murni dengan gula dan formula konsentrat untuk menghasilkan sirup. Kemudian proses penyampuran tersebut disimpan dalam gudang penyimpanan dengan melewati tahap pensteril botol terlebih dahulu. Lalu, distributor penghubung membawa ke manufaktur cabang 1 untuk proses pengisian dalam botol. Dalam manufaktur cabang 1 ini, prosesnya yaitu mesin pengisian memasukkan campuran sirup yang sudah siap dalam jumlah akurat pada proses manufaktur konsentrat, lalu diikuti dengan menutup kemasan tersebut untuk menjamin kebersihan. Kemudian dibawa atau dimasukkan pada manufaktur untuk proses pengontrolan. Selanjutnya, distributor Coca-Cola mengangkut dan memasarkan pada retail yang merupakan kegiatan pemasaran produk yang dilakukan secara eceran atau satuan langsung kepada konsumen akhir. Setelah produk sampai di retail, kemudian produk dipasarkan kepada user atau konsumen. Sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.